Hai, selamat datang di channel Baseman. Bagaimana kabar Anda? Kali ini alur cerita, Purple River, yang kami ambil dari novel. Atau dengan kata lain Purple River versi novel. Oke, kita langsung saja dengar alur ceritanya. Sebelum itu siapkan kopi dan cemilannya. Semoga video rekap alur cerita ini bisa menghibur dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like dan komen. Kalender Kekaisaran, tahun 771 Maret, House Liu Feng meluncurkan invasi besar-besaran terhadap House Sichuan. Tentara rumah Liu Feng mengambil jalan tersembunyi dan menghindari garis pertahanan angkatan darat perbatasan, tampak tidak terdeteksi di luar tembok ibu kota. Mantan kepala keluarga, Sichuan Yuanxing mengira itu adalah sekelompok kecil musuh yang terpisah dari pasukan utama mereka. Alih-alih menunggu bala bantuan, ia menyerang dengan tentara pusat dan tentara pengawal kerajaan yang ditempatkan di dalam ibu kota. Hasilnya adalah pembantaian berdarah yang hampir sepenuhnya memusnahkan tentara pusat dan tentara pengawal kekaisaran. Korban tewas berjumlah lebih dari 80.000 dan Sichuan Yuanxing terluka parah selama pertempuran juga. Baru pada saat itulah mereka mengetahuinya, penyergapan itu dipimpin oleh pewaris rumah Liu Feng Sisan yang licik dan diperhitungkan. Pasukannya berjumlah lebih dari 130.000. Liu Feng Sisan percaya hasilnya pasti, sehingga alih-alih mencoba menembus tembok tebal ibu kota, ia membagi pasukannya yang tersisa menjadi dua dan mengirim 50.000 kembali untuk mengelilingi border army sambil meninggalkan 50.000 infanteri untuk mengepung ibu kota. Tentara Timur Jauh pada waktu itu menemukan diri mereka berada di titik kritis dalam perang melawan iblis, sementara tentara perbatasan dan tentara spanduk hitam ditembaki oleh tentara rumah Liu Feng. Dengan hampir tidak ada badan yang mampu dan jenderal yang cakap tertinggal di dalam ibu kota, dan tidak ada bantuan dalam perjalanan, rasa takut membanjiri kota. Semua orang mengira itu adalah akhir dari rumah Sichuan. Dengan persetujuan Komandan Tentara Timur Jauh Ge Yingxing, dia juga kepala sekolah Akademi Tentara Timur Jauh Sichuan Xiu yang hanya seorang siswa pada saat itu, menggunakan latihan militer sebagai alasan dan memimpin sekelompok 800 peserta pelatihan kalvari kembali ke ibu kota, di mana ia bertemu ayah tirinya, Sichuan Yuanxing untuk terakhir kalinya. Setelah kematian Yuanxing, gedung dibiarkan berantakan. Dewan Tetua, rumah kepala sekolah, komando tinggi dan kantor administrasi angkatan darat saling menyalahkan, dan sambil menyangkal tanggung jawab mereka sendiri. Mereka masing-masing menganjurkan rencana mereka sendiri yang mereka yakini akan menyelamatkan DPR dari kehancurannya yang akan segera terjadi, tetapi tidak dapat menyetujui satu tindakan tunggal. Pemungutan suara tanpa akhir diambil, dan banyak sekali konferensi, debat dan pemilihan diadakan, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana menangani 50.000 prajurit Liu Feng yang mengancam di luar tembok kota. Dalam ledakan kemarahan yang tiba-tiba, Sichuan Xiu memimpin 800 peserta pelatihan kalvari yang dibawanya kembali dari garis depan dan menghasut kudeta, merebut kekuasaan dan mengendalikan Dewan Kepala Sekolah, Komando Tinggi, kantor administrasi Angkatan Darat, dan situs militer lainnya yang memiliki kepentingan strategis. Setelah mengambil kendali operasional, ia segera memberikan perintah darurat kepada setiap komandan di setiap garnison. Memerintahkan mereka untuk kembali ke ibu kota dalam sebulan, yang tentu saja tidak mungkin. Bahkan jika mereka melakukannya, setelah berurusan dengan penyergapan dalam perjalanan kembali, tidak akan ada banyak pasukan yang tersisa pada saat mereka tiba. Belum lagi pasukan Liu Feng lainnya mereka akan dibebaskan dalam proses. Semua orang di kamp Liu Feng tertawa histeris kepada kepala sekolah House Sichuan yang baru, seorang anak berusia 11 tahun yang baru saja memberi perintah untuk mengirim setiap anak buahnya ke dalam kehancuran.
Tawa itu berlanjut sampai malam yang mengerikan itu. Pada malam yang sama dengan perintah diberikan, 800 pengendara di bawah perintah Sichuan Xiu menyelinap ke kamp utama tentara Liu Feng mengenakan seragam mereka. Begitu berada di dalam, mereka membakar kemah, membunuh dan menyebarkan desas-desus bahwa pasukan utama tentara Timur Jauh telah tiba dan semua pasukan House Sichuan telah berkumpul, lebih dari 1 juta total kuat. Tentara Liu Feng terbangun dalam mimpi buruk api dan pedang. Mereka tidak mungkin bisa melakukan pertahanan yang efektif, bukan karena ada cara mereka bisa mempertahankan di tempat pertama. Semua orang mengenakan seragam yang sama dan yang berteriak, "Jangan menyerang. Kami ada di pihakmu, musuh ada di sana." Sering kali orang yang menikammu dari belakang, di bawah situasi di mana seseorang tidak bisa memisahkan teman dari musuh, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah menjadi yang pertama menyerang. Akibatnya, lebih dari setengah dari 20.000 korban yang diderita tentara Liu Feng malam itu, disebabkan oleh tembakan persahabatan. Bahkan Liu Feng Xisan sendiri baru saja lolos dengan hidupnya. Dia berharap untuk bisa berkumpul kembali dan membalas serangan ketika cahaya fajar menyingsing, tetapi sebelum dia bisa mengumpulkan pasukannya, para pengendara Sichuan Xiu sudah muncul. Pertempuran lain kemudian, pasukan yang kalah sekali lagi dikalahkan. Kemudian malam itu, Liu Feng Xisan mencoba lagi, berharap untuk mendapatkan kembali kendali atas pasukannya yang tersebar dan lagi, tepat ketika pasukannya akan berkumpul, jejak para pengendara pengejar terdengar di belakang mereka. Skenario yang sama persis terjadi 7 kali. Pada ke-8 kalinya, pasukan Liu Feng Xisan telah mundur ke perbatasan kedua rumah. Menunggu di depan mereka adalah 300.000 tentara pendendam dan pemarah dari tentara perbatasan rumah Sichuan, dan di belakang mereka adalah pengendara kejam yang dipimpin oleh Sichuan Xiu. Dia lebih suka bunuh diri daripada menghadapi Sichuan Xiu lagi. Satu-satunya alasan ia melarikan diri hidup-hidup pada hari itu adalah karena putrinya, penguatan Liu Feng Xuang, dan sedikit keberuntungan. Banyak sejarawan perang kemudian percaya bahwa jika Sichuan Xiu diizinkan untuk melanjutkan pengejarannya, bahkan dengan penguatan Liu Feng Xuang, Liu Feng Xisan tidak akan bisa melarikan diri, apalagi mewarisi kursi rumah Liu Feng sekembalinya. Tetapi 200.000 tentara yang dibawa ke sini oleh Liu Feng Xisan tidak memiliki anak perempuan atau keberuntungan seperti itu, kurang dari sepertiga dari mereka berhasil hidup kembali. Di sisi House Sichuan, pemenang bernasib lebih buruk daripada yang kalah. Sichuan Xiu berharap diterima oleh gadis-gadis cantik dengan bunga, tetapi sebaliknya, yang dia dapatkan hanyalah kebangkitan kasar di tengah malam selama pengejarannya, dan untuk mengetahui bahwa semua penjaga pribadinya telah dilucuti. Seluruh kampnya dikelilingi oleh lautan polisi militer dari Kementerian Pengawasan dan jika dia memiliki sebanyak otot, dia akan dieksekusi di tempat. Seorang polisi yang cukup sopan memberitahu dia dengan tidak malu-malu, atas perintah Panglima tertinggi Yang Minghua, Anda telah dituduh menghasut pemberontakan, pembangkangan, pengerahan pasukan yang melanggar hukum, dan pelanggaran yang disengaja. Karena itu Anda telah dihapus dari tugas aktif. Segera berlaku. Anda memiliki hak untuk tetap diam, dan Anda memiliki hak untuk naik banding di pengadilan militer. Setiap kejahatan itu bisa dihukum mati. Untungnya, hasilnya dipengaruhi oleh dukungan Putri Sichuan Yuanxing, bantuan dari Komandan Tentara Timur Jauh Ge Yingxing, dan protes sengit dari para prajurit garis depan. Juga, teman baiknya, Stirling, salah satu dari 3 jenderal muda legendaris dari House Sichuan, menyampaikan kesaksian yang tulus di pengadilan marsial, menyatakan, kesetiaan bukan kejahatan. Dengan demikian, Sichuan Xiu dibebaskan dari hukuman mati. Yang Minghua ingin memenjarakannya seumur hidup, tetapi Komandan Angkatan Darat Timur Jauh Ge Yingxing mengambil inisiatif, mengapa kita tidak membiarkannya melayani di wilayah Timur Jauh yang keras.
Kami membutuhkan lebih banyak pria di sana. Karena reputasi Giensing dan kekuatan yang tak terbantahkan dari tentara Timur Jauh, yang Minghua masih harus menghormati keinginannya, itulah bagaimana Sichuan Xiu berakhir di tentara Timur Jauh. Dari prajurit budak, untuk prajurit, prajurit Banner, Red Bannerman, wakil ketua Banner, dan akhirnya, Master Banner. Dan sekarang yang Minghua ingin mempromosikannya langsung ke wakil komandan. Ingatan saya tidak pernah begitu baik, saya tidak yakin apa yang sebenarnya Anda maksud dari 7 tahun yang lalu. Bisakah Anda memberi saya petunjuk, Tuan? Luobo, Xiu, kamu tahu apa yang mereka katakan, jaga temanmu tetap dekat, tetapi musuhmu lebih dekat. Seseorang tertentu mungkin ingin menjaga seseorang dengan keahlian dan kemampuanmu sangat dekat. Jika dia membiarkan Anda menjadi tuan spanduk merah seperti yang seharusnya, Anda akan memiliki ratusan ribu tentara Angkatan Darat Timur Jauh di bawah komando Anda, dan itu akan menyebabkan seseorang pada malam-malam tanpa tidur. Sichuan Xiu, tapi mempromosikanku menjadi wakil komandan, bukankah seseorang itu akan lebih sulit tidur nyenyak? Masalahnya adalah, struktur militer tentara Timur Jauh hanya memungkinkan untuk 3 wakil komandan aktif pada suatu waktu. Kami tidak memiliki divisi tambahan untuk ditempatkan di bawah komando Anda. Sekarang apakah Anda mengerti? Tapi saya dengar 2 hari yang lalu, Wakil Komandan Lei memiliki beberapa perbedaan yang tidak dapat didamaikan dengan Komandan Giensing dan ingin mengundurkan diri, yang berarti Anda memiliki tempat untuk saya di sini. Yah, mereka berdamai pagi ini, dan Wakil Komandan Lei telah menarik surat pengunduran dirinya. Saya juga mendengar Wakil Komandan kami Lin Bin akan menikah, dan akan berbulan madu selama 3 bulan. Yah, tunangannya melarikan diri sebelum pernikahan, hanya menyisakan pesan yang mengatakan, aku tidak tahan lagi. Jadi perawan tua yang cintanya berubah menjadi kebencian akan mengirim regu pembunuh setelah dia. Sichuan Xiu menghela nafas dengan kekalahan. Kalau begitu, hanya kamu satu-satunya harapanku, Tuan. Apakah ada kemungkinan gastrohelkosis Anda berubah menjadi kanker dalam waktu dekat? Luobo. Seperti yang saya katakan, sekarang Anda dipromosikan menjadi wakil komandan. Satu-satunya pilihan Anda adalah kembali ke ibu kota dan bertugas cadangan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Komandan Giensing percaya bahwa untuk menjadi tindakan terbaik juga, karena Lady Sichuan Ning telah hampir mencapai usia 16 tahun, dan akan segera mencapai usia yang sah untuk suksesinya. Sangat mungkin bahwa seseorang tertentu mungkin mencoba membunuhnya. Dengan pergi ke ibu kota, Anda dapat melindunginya. Tapi aku mengerikan dalam perkelahian. Jatuhkan tindakan, simpan itu untuk para idiot seperti Luo Jie. Orang yang membunuh komandan iblis di Hangchuan adalah Anda benar. Saya mengerti, Anda tidak ingin seseorang itu tahu tentang keterampilan dan kemampuan Anda yang sebenarnya, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat membodohi saya? Sichuan Xiu tampak terkejut, kamu. Luobo mengungkapkan senyum licik, saya seorang pelayan ke rumah Sichuan, bukan seorang pelayan yang Minghua. Yang saya buat sumpah saya adalah bernama Sichuan. Tapi yang Minghua adalah atasanmu. Saya seorang wakil komandan di tentara Timur Jauh. Komandan langsung saya adalah Komandan Giensing. Luobo berbicara dengan ramah, Komandan G telah meminta saya untuk menjagamu dengan baik. Memikirkan kembali selama 6 tahun terakhir dan perhatian dan kebaikan hati Luobo yang ditunjukkan kepadanya, Sichuan Xiu tidak bisa tidak merasakan gelombang kehangatan tiba-tiba di dadanya. Dia memberi lelaki tua di depannya sebuah busur yang dalam, diri saya yang rendah hati tidak pantas apa yang Anda dan Komandan Giensing lakukan untuk saya selama bertahun-tahun, saya tidak pernah bisa membalas kebaikan Anda dalam waktu hidup ini. Tetapi jika Anda pernah membutuhkan saya akan melakukan semua yang saya bisa, bahkan dengan mengorbankan nyawaku sendiri.
Luo Bo berdiri dengan anggun, komandan tertinggi saat ini yang Ming Hua berada di atas hukum dan tak tertandingi dalam kekuasaan. Dia sudah menunjukkan keengganannya untuk melayani. Saya, sebagai penatua keluarga, memerintahkan Anda, Wakil Komandan Zichuan Xiu, menjaga Lady Zichuan Ning aman, tidak peduli apa. Dia adalah satu-satunya garis keturunan yang masih hidup dari mantan kepala sekolah, Zichuan Yuanxing. Dia memberi busur kepada Zichuan Xiu sebagai imbalan, Xiu, aku mengandalkanmu. Zichuan Xiu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, ya, Sir. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan bahaya datang ke Lady Ning. Anda bisa mengandalkan saya. Kemudian dia membungkuk dalam-dalam sebagai balasan, merasakan perasaan bangga berputar-putar di dadanya. Oh, ada satu hal lagi. Bukankah Anda baru saja mengatakan Anda akan membalas saya dengan hidup Anda? Nah, bagaimana dengan botol saya? Zichuan Xiu menjawab dengan menantang, tidak mungkin. Saya hanya bersikap sopan, anggur berusia 300 tahun dan brandy kerajaan, mereka jauh lebih berharga daripada hidup saya. Aku tidak akan mengembalikan mereka bahkan jika aku mati. Oke bosku, cukup sampai sini dulu, karena Mimin sudah capek. Tunggu part kelanjutannya. Akan Mimin usahakan upload dengan teratur. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi.